Tapi jangan salah, umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Waduh. Pertarungan memenangkan kursi presiden tahun itu akan kembali ketat seperti 2014, sehingga justru suara minoritas yang akan menjadi penentu. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Penjelasannya gini. Pertama-tama tentu kita harus asumsikan bahwa Anies memang akan maju. Sampai saat ini, tiket itu sebenarnya belum di tangan. Inisiatif Surya Paloh untuk memajukan nama Anies belum 100% disambut oleh dua calon mitra koalisi, PKS, Demokrat. Kedua partai tersebut kabarnya masih sama-sama berkeras tentang siapa yang akan jadi cawapres. PKS ngotot, wapres harus dari PKS. Kemungkinan besar yang diajukan adalah Ahmad Heriawan. Sementara Demokrat tentu saja ngotot AHY, rasanya tinggal itu yang mengganjal terbangunnya koalisi. Tapi rasanya sih, urusan itu akan bisa diselesaikan dengan prinsip wani biro. Pengalaman menunjukkan di Indonesia urusan begini sih tidak terlalu sulit untuk diselesaikan kalau uang maharnya cukup. Apalagi kalau Anies sukses dengan safari kampanye yang dilakukannya sejak dinyatakan sebagai capres oleh Nasdem. Anies itu benar-benar diuntungkan oleh ketidakpastian partai-partai lain yang belum berani menyebut nama capres mereka. Anies berkampanye sendirian tanpa lawan. Ini akan semakin meningkatkan daya tawarnya dan rasa percaya dirinya. Jadi skenario Anies jadi capres rasanya sulit untuk dibatalkan. Pertanyaan kemudian, siapa lawannya? Sejauh ini ada 4 nama yang sudah disebut-sebut. Dia adalah Ganjar Pranowo, Prabowo, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto. Kalau yang akhirnya menjadi lawan Anies hanyalah Prabowo, Puan, dan Airlangga, Anies hampir pasti menang. Walau kita tetap layak menghormati mereka, namun Prabowo, Puan, dan Airlangga memang bukan lawan sepadan dengan Anies. Anies hanya akan menghadapi lawan sepadan kalau dia harus berhadapan dengan Ganjar. Masalahnya memang sampai saat ini PDIP belum juga memutuskan untuk mencalonkan Ganjar. Tapi saya duga cepat atau lambat nama Ganjar akhirnya akan diajukan. Kalaulah bukan dari PDIP, walau saya ragu apakah PDIP tidak akan mencalonkan salah seorang kader terbaiknya ini, Ganjar akan diajukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Akhirnya Ganjar akan berhadapan dengan Anies, barulah kita bisa menyaksikan pertarungan yang sesungguhnya, the real battle, dan itu akan berlangsung ketat. Sejauh ini hasil-hasil survei memiliki kredibilitas menunjukkan bahwa dukungan terhadap Ganjar masih berada di atas Anies. Namun dalam survei-survei itu, persentase mereka yang belum menentukan pilihan masih cukup signifikan. Juga, suara publik masih terpecah dengan nama Prabowo. Tapi kalau akhirnya tinggal 2 nama tersisa di putaran kedua, mayoritas suara pendukung Prabowo mungkin sekali pindah ke Anies, bukan ke Ganjar. Jadi walaupun sekarang suara Ganjar masih di atas Anies, posisinya masih belum aman sepenuhnya. Disinilah faktor agama jadi menentukan. Survei-survei menunjukkan walau suara pemilih muslim terbelah, tapi ada kecenderungan lebih condong ke arah Anies. Perbedaannya tidak lebar, tapi tetap lebih banyak pemilih muslim yang memilih Anies daripada yang memilih Ganjar. Sebaliknya dengan suara pemilih Kristen. Di kalangan warga Kristen, dukungan lebih besar diberikan kepada Ganjar daripada Anies. Tapi ini bukannya tidak akan berubah. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Perhitungannya begini, suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara, dan Ganjar akan menang. Atau taruhlah, tidak ekstrim-ekstrim amat, taruhlah perbandingannya 9:1 atau 8:2, Ganjar tetap akan menang. Tapi kalau pembelahannya adalah 5-5 atau 6-4, cerita akan lain. Kalau selisihnya tipis seperti itu, keunggulan suara Ganjar dari pemilih Kristen tidak akan mampu mengkompensasi ketertinggalan suara Ganjar dari pemilih Islam. Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar.
Dan itu sangat dipahami Anies. Saat ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi video terbaru dari Ade Armando ya. Rasanya ngakak kalau lihat video itu. Sosok yang selama ini sering memproklamirkan diri sebagai nasionalis, demokratis, tokoh pejuang kebinekaan, kemudian ada lagi anti politik identitas dengan suara-suara yang menggelegar dari dahulu ya, menyerang mereka-mereka yang dianggap selalu menggunakan politik identitas, yaitu penggunaan agama dalam kepentingan sebuah pemilihan umum ya. Berkali-kali menyinggung soal pilkada DKI Jakarta 2017, menyerang kelompok-kelompok Islam yang saat itu menggunakan Islam sebagai pemersatu agar memilih calon pasangan tertentu. Ya, pendek kata mengharamkan politik identitas. Digaungkan terus di pabriknya dia ya. Pabriknya itu Cokro TV. Ade Armando dan kawan-kawannya memerangi politik identitas. Tapi yang baru dia tunjukkan itu apa gitu loh. Ternyata dia adalah pencuri start kampanye dan dia adalah pelaku politik identitas yang sebenarnya. Dalam kontennya ya, Ade Armando, bila suara umat Kristen terbelah, Anies akan menang. Ini aja orang kalau pinter itu ya bisa tahu arahnya itu kepengen umat Kristen jangan terbelah dan yang akan menang adalah Ganjar Pranowo. Karena kita tahu sendiri ya, Ade Armando ini sentimennya ke Anies luar biasa. Kalau aku sih tidak membahas siapa yang akan kita dukung, enggak lah, cuman konsistensi terhadap apa yang dia suarakan selama ini, bahwa dia adalah orang yang melawan politik identitas, terlebih lagi yang menggunakan agama sebagai kekuatan politik. Dia suarakan terus, tetapi kali ini dia menunjukkan mukanya sendiri ke publik bahwa dia itu pelaku politik identitas. Ya ginilah watak-watak orang hipokrit ya. Kalau menurutku ya agak munafik juga orang ini. Di satu sisi mengecam penggunaan kekuatan umat beragama, di sisi lain menitip pesan agar umat Kristen jangan terbelah biar Anies gak jadi presiden. Itu kan yang dia mau. Dan ternyata sekali lagi pencuri start kampanye dan pelaku politik identitas yang sebenarnya adalah Ade Armando dan kawan-kawannya. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.